Ya, dan pemirsa, apa sih untung ruginya dengan pemasangan kamera pengawas di objek vital penyelenggaraan pemilu seperti kantor KPU atau KPUD yang terkoneksi langsung dengan kepolisian? Apakah di balik itu ada upaya intervensi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilihan Indonesia dan Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih waktunya ini yang diberikan buat kami di Sindo Prime. Ya, saya ke Pak Jerry dulu ya. Pak Jerry, bagaimana tanggapan Anda soal pemasangan kamera pengawas di lembaga penyelenggara pemilu? Iya, saya kira kita positive thinking aja ya. Bahwa pemasangan seperti itu memang untuk mengamankan, kan kalau ceritanya ini logistik, tapi itu sih oke-oke saja ya. Karena memang sekarang kan sudah eranya seperti itu. Nah, cuma kan yang kita khawatirkan ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya dalam rangka mengontrol dan memonitor kinerja KPU, bukan semata-mata soal logistik. Apalagi kalau kemudian KPU menyetujui pemasangan CCTV itu di daerah-daerah yang mungkin tidak perlu ya. Karena begini, pengamanan logistik sebenarnya sudah sejak dulu terjadi. Dan memang itu menjadi kewajiban kepolisian untuk mengamankan tempat-tempat logistik itu, gitu ya. Tetapi harus ditentukan tempat-tempatnya di mana saja supaya itu tidak berkonotasi atau tidak menjadi alat intervensi dan monitoring kinerja penyelenggara pemilu. Lalu yang kedua, saya kira juga yang penting adalah KPU dan kepolisian ya, tapi teristimewa KPU itu harus lebih transparan untuk mengatakan atau menjelaskan ya, di mana saja objek-objek itu, di mana CCTV itu memang tersambung atau bisa diakses oleh kepolisian. Ini penting ya, karena publik harus tahu supaya publik bisa melakukan kontrol. Lalu yang ketiga, memang isu seperti ini menjadi sensitif ke publik ya, paling tidak pemantau seperti kami ini. Kenapa? Karena kinerja KPU sekarang ini kan kita lihat justru agak kurang keinginan untuk transparansi ke publik, malah memberi akses kepada lembaga-lembaga lain ya, yang sebetulnya tidak ada hubungan langsung ya dengan kerja-kerja penyelenggaraan pemilu. Untuk akses itu gitu ya. Sementara ke publik itu transparansi dan keterbukaan kinerja KPU itu menurut pemantauan kami sejauh ini tuh agak minim ya. Bahkan ada beberapa akses yang semestinya publik bisa akses itu, yang kira-kira menjadi informasi publik itu oleh KPU ditutup dengan alasan bahwa itu bukan akses yang semestinya diakses oleh publik. Jadi di sini sebetulnya letak urgensinya ya. KPU ini lebih transparan kepada lembaga-lembaga tertentu ya, kepolisian khususnya dalam konteks ini, malah ke publik itu agak sedikit tertutup cara kerjanya. Ya, jadi ini yang menurut saya membuat kita prihatin, karena kelihatannya KPU itu lebih mengakomodir lembaga-lembaga yang bisa saja menggunakan itu untuk kepentingan mengontrol kinerja mereka daripada kepada publik itu sendiri. Nah, karena itu kan kita bertanya ya, kalau kemudian kepolisian diberi akses ya, dia akan lapor kemana, gitu ya. Kalau memang itu digunakan untuk kepentingan pengamanan saja, itu oke, ya memang menjadi kewajibannya dan ada teknologinya. Mungkin memang berbeda metodologinya dan pendekatannya sebagaimana seperti yang digunakan dulu ya. Nah, tapi kan harus ada keterbukaan informasi ke publik soal ini. Jangan seperti yang sekarang ini, kalau nggak diungkap oleh teman-teman media, ya KPU itu diam-diam saja, seolah-olah ini sesuatu yang biasa, seolah-olah ini sesuatu yang tidak mesti publik tahu ya. Padahal ini bagian yang harus publik tahu ya, karena menggunakan atau melibatkan lembaga lain di samping lembaga penyelenggara pemilu atau selain lembaga penyelenggara pemilu yang bisa mengakses dan memonitor itu. Nah, kan bisa juga kita bertanya, kenapa akses seperti itu juga tidak diberikan kepada Bawaslu? Ya, supaya Bawaslu juga bisa melakukan kontrol dan pengawasan terkait dengan logistik itu. Kenapa hanya KPU dan kepolisian, kan gitu.
semestinya kan dari sisi teknologi itu juga bisa diberikan kepada Bawaslu. Ini juga pertanyaan kita ya, apakah KPU memberikan akses itu kepada Bawaslu, dan mungkin juga apakah Bawaslu sendiri meminta akses untuk melakukan monitoring dan pengawasan lewat CCTV yang dimiliki oleh KPU. Kan bisa itu, meskipun KPU yang mengadakan, tapi pengawasan sama-sama itu kan bisa diberikan juga kepada Bawaslu. Jadi yang begini-begini, kalau pemberian akses itu tidak sama, itu memang akan menjadi menimbulkan pertanyaan publik, atau bahkan juga akan menimbulkan kecurigaan publik terkait dengan kinerja KPU itu sendiri, gitu ya. Gitu. Jadi bagi saya, Mas David, di situ problemnya. Kalau CCTV itu bisa diakses oleh kepolisian, kenapa Bawaslu tidak, kenapa publik tidak, ya? Baik, itu kan mungkin itu memang semestinya itu, kan bisa akses itu bisa diberikan saja kepada publik atau kepada kepada Bawaslu ya, sebagai lembaga pengawas pemilu yang juga punya tugas untuk melakukan pengawasan yang dimaksud ya, apakah logistik atau pengawasan lain yang bisa diakses oleh CCTV itu. Ya, itu memang yang menjadi pertanyaan dari masyarakat juga ya kan, apalagi kalau Anda sebutkan tadi soal Bawaslu. Bawaslu kan fungsinya adalah untuk mengawasi juga begitu. Tapi kalau memang tidak diberikan akses, ada apa? Malah kepolisian. Iya, malah di kepolisian begitu, dengan alasan untuk pengamanan. Tapi ini kita perlu gali lagi. Gimana Pak Yusuf Lakaseng, menurut Anda, apakah ini, apa Anda bisa terima adanya pemasangan CCTV yang kemudian justru hanya digunakan oleh antara KPU dengan aparatur kepolisian begitu? Menurut saya sih ini nggak perlu ya. Apalagi situasinya kan sangat sensitif saat ini. Efek dari pencapresan Gibran kan istana betul-betul dicurigai akan menggunakan semua potensi kekuatan dan kekuasaan yang di tangannya untuk menggerakkan agar kontestan itu bisa memenangkan kontestasi pemilu presiden. Jadi harusnya polisi tidak melakukan itu. Kalau soal keamanan memang tanggung jawab kepolisian. Tapi kan di KPU itu kan ada pengamanan dalam yang memang sudah ada sebelumnya. Yang berikutnya kan pengawasan pemilu itu kewenangannya ada di Bawaslu ya. Saya kira agak mencurigakan memang kenapa harus disambung langsung ya. Itu CCTV itu ke kepolisian dari KPU. Ada apa sebenarnya ini? Menurut saya sih kepolisian dan KPU harus menjelaskan ini ya. Bahkan menurut saya ini harus minta izin ke DPR ya. Apakah dibolehkan atau tidak? Itu penting untuk menjamin agar kemudian pemilu kita betul-betul menjadi pemilu yang berintegritas, jujur dan adil, Mas David. Ya, ini kalau dari KPU sendiri mengatakan bahwa ini memang berdasarkan MOU dengan pihak kepolisian pada saat itu untuk tahun 2022 ya, untuk pengamanan di pemilu 2024. Jadi dasar pemasangannya berdasarkan MOU. Menurut Anda apakah ini bisa diterima begitu? Ya, KPU harus menjelaskan dan bisa meyakinkan kita semua itu apa sebenarnya urgensi dari pemasangan itu ya. Karena menurut saya sih tanpa pemasangan itu juga presidennya kan sebelumnya juga baik-baik saja, aman-aman saja. Kenapa sampai ada pemasangan CCTV itu yang disambungkan langsung ke kepolisian? Apa bedanya dengan sebelumnya yang tidak dipasang gitu? Apa urgensi, kepentingannya, keunggulannya dari sisi manfaat agar pemilu ini aman gitu ya? Karena kalau tidak ada penjelasan itu kita jadi mencurigainya. Dan memang seperti saya bilang tadi, ini situasi yang sangat sensitif karena salah satu kontestannya adalah anaknya presiden. Kita tidak mau alat negara seperti kepolisian, tentara, dan lain-lainnya, termasuk pejabat kepala daerah digerahkan untuk memenangkan salah satu calon, David. Ya, baik. Baik, jadi agak, kalau menurut Anda agak fishy begitu ya, ada sesuatu yang dibalik semua ini. Nah, tapi coba kita mau menilik sedikit ke belakang begitu. Kalau menurut Pak Jerry Sumampo, tahun 2019 kan juga sebenarnya dipasang CCTV.
Nah, tetapi pada saat Ya, itu apakah dulu itu tersambung langsung dengan pihak kepolisian atau lebih kepada seperti kayak internal begitu? Ya, internal saya kira dulu ada ya. Saya nggak tahu persis karena KPU juga waktu itu tidak terbuka ya. Apakah tapi pengawasan lewat teknologi CCTV terhadap objek-objek yang memang perlu diawasi oleh KPU itu memang sudah terjadi. Tapi kan sifatnya lebih internal ya. Dan saya kira bukan terkoneksi dengan ini ya, kepolisian. Iya, dia belum terkoneksi, mungkin sifatnya lokal ya, sebagaimana dikemukakan oleh salah satu komisioner KPU itu. Tapi sebenarnya begini Mas, soal kita itu adalah kalau ini akses untuk pengawasan, ya, dan kalau CCTV itu kan sebetulnya aksesnya kan bisa dikasih ke pihak lain juga, ya, tidak semata-mata hanya KPU dan kepolisian. Makanya tadi saya bilang, kenapa Bawaslu tidak diberi akses itu? Atau kalau mau lebih jauh, kenapa masyarakat juga nggak diberi akses itu? Boleh dong, gitu ya, supaya kita awasi sama-sama. Oke, baik. Menurut Anda kira-kira kenapa selama beberapa tahun belakangan, bahkan dari tahun 2019 ke sekarang, KPU masih berkesan tertutup begitu? Tidak terbuka untuk publik gitu ya, untuk diakses? Iya, kalau itu kan kita sudah kritik sejak lama ya. Karena cara kerja KPU ini sekarang tertutup ya. Dan ya kita sudah bisa lihat tahapan. Kita nggak tahu apa persisnya ya, kenapa cara kerja KPU itu tertutup. Tapi mungkin saja memang kalau terbuka dia repot karena ada banyak hal ya. Ini kemungkinan ada banyak hal juga yang mungkin kurang begitu jalan lancar di internal KPU-nya. Ya, misalnya sebetulnya juga ini terkait dengan tadi kita bicara logistik sebetulnya. Nah, logistik kotak suara, bukan kotak suara, bilik suara. Ya. Bilik suara itu kan sebetulnya umumnya sekarang sudah sampai di tingkat kabupaten kota. Nah, ini juga prosesnya ini agak tertutup. Kita hampir nggak tahu ya. Sudah tiba di sana baru kemudian kita tahu ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi sebetulnya lembaga seperti Bawaslu itu tidak tahu proses distribusi logistik ini sehingga mereka sendiri tidak melakukan pengawasan terhadap itu gitu ya. Nah apakah memang itu dirahasiakan supaya tidak ada intervensi di tengah jalan atau bagaimana menurut pandangan Anda? Nah kita nggak tahu sejauh apa ya. Apakah memang ini bagian dari sesuatu yang disengaja untuk dirahasiakan? Tapi kita melihat sejak awal KPU memang tidak terbuka, tidak transparan ya. Atau ada banyak hal yang semestinya diberitahu ke publik, tapi kewajiban itu tidak mereka lakukan. Ya, akhirnya mereka lakukan ini sendiri-sendiri. Mungkin bagi mereka ini tidak perlu diberitahu ke publik ya. Tapi kan cara kerja seperti ini membuat publik curiga. Apalagi kemudian kita melihat karakter KPU ini agak terbuka dengan relasi-relasi politik di luar ya. Kepentingan-kepentingan politik di luar itu seringkali kuat sekali berpengaruh terhadap kinerja KPU, baik kinerja mengawal tahapan maupun kinerja dalam pembuatan regulasi. Terakhir ini sebenarnya kita sedang menyoroti misalnya soal 30% perempuan. Kan normanya udah jelas, tapi di banyak daftar calon itu masih mengandung tidak memenuhi persyaratan 30% perempuan. Nah ini lagi-lagi juga kan berkaitan dengan kinerja KPU yang memang terbuka mengakomodir kepentingan lain ya. Jadi kecurigaan kita di situ ya. Kenapa kerja tertutup gitu ya? Karena ada kerawanan-kerawanan yang diciptakan oleh KPU sendiri ya dalam proses dan tahapan itu yang nggak mau orang tahu lalu orang ribut itu. Nah ini sebetulnya bertentangan dengan prinsip prinsip kerja pemilu ya, yang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu jelas bahwa pemilu itu harus dilaksanakan tahapannya secara transparan dan terbuka. Nah ini jadi kalau kita akhirnya kemudian punya kesan seperti itu atau publik pada umumnya punya kesan seperti itu, apalagi yang tadi dikemukakan oleh Mas Yusuf ya, kita tahu sekarang ini tensinya sedang tinggi. Kita bicara juga tentang netralitas pemerintah atau netralitas presiden, apalagi ada kemungkinan anak presiden itu akan berlaga sebagai salah satu calon ya dalam pemilu 2024. Nah
Ini kan jadi bisa dihubung-hubungkan kalau tidak ada penjelasan yang terbuka dari KPU. Sehingga orang bisa curiga sebagaimana yang tadi Mas atau Bu Yusuf kemukakan. Jadi kita perlu penjelasan yang lebih clear, dan yang penting adalah kalau itu sesuatu yang juga bisa diakses oleh publik gitu ya, atau oleh lembaga pengawas di Bawaslu, dikasih saja itu gitu ya. Meskipun juga kalau kami selalu minta aksesnya, kan CCTV ini cuma tinggal aplikasinya saja. Kalau akses itu dikasih, biar seluruh masyarakat juga bisa melakukan pengawasan terhadap itu. Kan nggak apa-apa itu, supaya dia makin aman. Kan kita mau supaya proses logistik itu aman. Kalau ini pengawasan soal logistik. Atau kalau mau lebih jauh tentang kinerja KPU, dibuka saja secara umum. Jangan hanya diberi akses terhadap 1-2 lembaga saja. Nah, pengamanan kepolisian sendiri kan sudah sejak dulu ada, bahkan pengamanan itu melekat langsung kepada para anggota, gitu ya. Dan di lingkungan kantor-kantor KPU itu selalu mendapatkan pengamanan, ya, termasuk pengamanan logistik ini, ya. Jadi tidak terlalu perlu ya penggunaan CCTV, meskipun sekarang ini mungkin menjadi kebutuhan. Karena teknologi kita sudah ke sana, ya. Tetapi soal kita itu adalah bagaimana transparansi dan keterbukaan publik ini tetap harus dijamin. Itu ya, karena memberi akses kepada satu lembaga seperti kepolisian itu akan menimbulkan kecurigaan yang mungkin saja tidak perlu, ya. Tapi ya saya nggak tahu, KPU nyaman-nyaman aja dengan soal-soal seperti ini sekarang. Kan? Di sini justru soal kita, kan? Ya, ini jadi KPU sendiri yang membuat masyarakat jadi bertanya-tanya. Saya kembali ke Pak Yusuf Lakaseng. Betul. Kalau kita lihat tadi, oke, anggaplah ini akhirnya dipasang juga, lalu kemudian alasannya adalah untuk pengamanan, dan kemudian mana yang menurut Anda lebih baik? Apakah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry, kan Mas David, akses... Mas David, beberapa sudah dipasang ini. Sudah dipasang. Tinggal aksesnya ya. Sudah ada, tinggal aksesnya kemudian diberikan kepada polisian. Tapi beberapa kalau tidak salah akan dipasang juga. Mungkin di objek-objek tertentu, saya nggak tahu. Jangan-jangan yang menentukan ini juga kepolisian. Kan ini makin repot gitu ya. Beberapa objek vital. Baik, Pak Yusuf, Anda sebagai salah satu peserta dari pemilu ini, kalau Anda sendiri merekomendasikannya seperti apa? Apakah kemudian akses tetap dibuka untuk semua masyarakat dan KPU menjelaskan itu, lalu ataukah yang tadinya tersambung langsung dengan pihak kepolisian ini sebaiknya diputus? Ya, kalau dilihat dari fungsi pengamanan, memang kepolisian memang berwenang. Tapi yang berhak mengawasi itu kan Bawaslu dan masyarakat. Menurut saya sih akan hilang kecurigaan itu, seperti kata Bung Jerry tadi, dibuka aksesnya, ya, bukan hanya eksklusif ke kepolisian saja, tapi ke Bawaslu, ke lembaga-lembaga pemantau pemilu, ya. Paling tidak itu dikasih juga agar kemudian tidak ada eksklusivitas, sehingga kan negara demokratis itu kan ciri utamanya adalah semua hal di ruang yang terang. Ke partai peserta pemilu bagaimana? Di ruang-ruang yang tertutup, gelap, rahasia itu. Kenapa? Kalau ke partai peserta pemilu apa perlu juga dibuka? Ya, partai peserta pemilu juga perlu, apalagi ya, karena kita berkepentingan langsung agar pemilu ini jurdil. Jangan ada kemudian ada yang merasa bahwa pemilu ini tidak jurdil, ada kecurangan-kecurangan sehingga menimbulkan delegitimasi. Kita mau hasil pemilu ini disetujui, sepakati dan didukung oleh semua pihak, masyarakat, kontestan pemilu, ya. Itu yang penting karena inilah pesta rakyat, ya, Mas David. Ya. Baik, nah ini kemudian yang akan menjadi pertanyaan juga adalah ketika dibuka semua akses, artinya semua orang tahu ini posisinya di mana, ini lokasinya di mana. Pertanyaan jadi, apa nggak bahaya, ta? Nah, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sindo Prime dan kita masih berbincang-bincang dengan Pak Jerry Sumampau, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, dan juga Pak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo. Saya kembali ke Pak Jerry Sumampau. Pak Jerry, apa nggak bahaya jika semuanya justru malah terbuka? Artinya semuanya kelihatan, bisa diakses, orang tahu nih
ada di sini ballotnya, apa kertas suaranya, lalu ada kotaknya juga di sini, lalu apa nggak bahaya begitu justru membuka akses ini? Ya sebetulnya enggak dong, karena makin banyak yang mengawasi itu kan makin baik. Jadi saya nggak melihat ada bahayanya. Perlu ditemani dengan pengamanan nggak Pak? Maksud saya begitu, apakah hanya dipantau saja melihat ada orang ingin mengambil, lalu pergi tapi nggak ada yang menjaganya begitu? Iya, kan, atau seperti apa? Kan sebetulnya gini, tempat logistik itu sekarang ini semestinya dijaga oleh kepolisian. Nah saya nggak tahu ya apakah CCTV ini kemudian digunakan juga dalam rangka menggantikan pengawasan melekat ya, pengawasan langsung oleh kepolisian atau tidak. Ya, tapi kalau itu yang dilakukan, nah repot dong. Tetap ada bahayanya kalau begitu. Nah tapi kalau tadi pertanyaannya Bung David itu soal apakah tidak berbahaya, saya kira kalau makin banyak orang yang mengawasi itu makin baik, gitu ya. Kan sejatinya begitu. Oke, kalau ini kan gini, kenapa itu diawasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau begitu makin banyak mata yang memelototi itu, ya makin baik, gitu ya. Memang mungkin soalnya itu soal yang sifatnya sedikit lebih teknis ya, atau ya berkaitan dengan kalau terlalu banyak orang, apakah kemudian tidak error. Ya, apakah masih sanggup untuk mendapatkan sanggup untuk menampung ya semua akses yang banyak itu. Karena itu di sisi itu dia bisa diatur. Tapi prinsipnya teknis itu bisa diatur. Ya, teknis itu bisa diatur. Sama dengan CCTV yang ada di jalanan ya. Sebetulnya kan orang-orang tertentu juga bisa akses. Atau misalnya ya, CCTV yang ada di jalan-jalan raya itu kan sebetulnya kita bisa akses. Untuk kita bisa tahu ya, apakah jalan itu macet atau tidak. Yang smart city. Nah ini kan ya? sama. Iya, kan sebenarnya kan sifatnya sama teknologi dan tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan kalau orang mengamati itu. Ya kalau ada sesuatu yang mencurigakan, itu kan bisa dilaporkan. Bisa diberitahu kepada KPU, kepada kepolisian, supaya itu bisa diamankan, kan gitu. Baik, tapi gini Pak Jerry, memberi akses kepada semakin banyak orang, menurut saya tidak akan tidak mengandung bahaya ya. Yang perlu itu hanya pengaturan secara teknis supaya server atau apalah namanya itu ya, aplikasi atau apa itu tidak kelebihan beban gitu. Tapi ya sebetulnya yang di jalan-jalan raya itu kan sama juga, itu CCTV juga. Kita bisa tahu loh, kita mau ke Bandung ini macet apa enggak, atau di mana macet, titik-titik macetnya kita bisa tahu lewat CCTV yang ada di sana karena akses itu dibuka kepada publik. Nah kenapa ini tidak juga? Begitu Mas. Baik, kalau gitu saya langsung ke Pak Yusuf Lakaseng nih Pak Yusuf. Kalau kita mau lihat dari keuntungannya, benefitnya ada seperti yang tadi disampaikan. Tetapi yang menjadi kekhawatiran Anda sebagai peserta pemilu itu kan tentu karena ada akses ke pihak kepolisian juga gitu. Apa kira-kira mudaratnya atau mungkin potensi terburuknya bagi Anda peserta pemilu kemudian ketika ini melibatkan akses langsung kepada pihak kepolisian? Ya tadi itu sebenarnya nggak akan ada kecurigaan yang berlebihan jikalau situasi politiknya nggak sensitif saat ini gitu ya. Kita kan penuh kekhawatiran ini akibat satu proses mulai dari Mahkamah Konstitusi ya yang melakukan rekayasa hukum dan MK sudah menemukan bukti konkret ada intervensi politik dan itu dimanfaatkan memang oleh anaknya presiden kemudian memang mendaftar. Jadi akhirnya kita jadi khawatir, tidak mungkin segala upaya daya sampai melabrak hukum begitu dilakukan, lalu calon ini tidak akan menang atau dibiarkan kalah begitu saja ya. Pasti akan ada usaha-usaha, baik terbuka maupun tertutup, dan saya yakin lebih banyak tertutupnya, akan menggunakan segala sumber daya kekuasaan yang dimiliki dari kekuasaan yang besar itu
untuk membantu kemenangan pasangan itu. Nah, berawal dari dasar itulah maka kita tentu mencurigai aparat kepolisian harus diawasi betul ya. Aparat tentara juga harus diawasi betul, kepala-kepala daerah terutama pejabat yang ditunjuk oleh presiden diawasi betul, sampai birokrasi ke bawahnya termasuk kementerian-kementerian yang bisa juga melakukan hal-hal yang memobilisasi dukungan politik. Jadi karena itu makanya kemudian sebaiknya bagi saya KPU dan kepolisian harus mengurangi hal-hal yang mengundang kecurigaan publik ya. Kalau tidak mau dicurigai maka dibuka aksesnya lebih inklusif, jangan eksklusif seperti itu. Kan seperti sejak awal kita bilang polisi itu fungsinya pengamanan ya. Dan selama ini pengamanan tanpa akses CCTV yang dari KPU langsung ke kepolisian itu juga bisa. Ya. Sementara akses pengawasan pemilu itu ada di Bawaslu. Nah, kalau mau ya bukalah akses juga, CCTV itu terkoneksi juga ke Bawaslu, ke lembaga-lembaga pemantau pemilu paling tidak. Sampai batas itu oke, kita yakin bahwa itu memang tujuannya positif, tidak perlu dicurigai macam-macam. Begitu David. Ya, masalahnya sampai hari ini juga belum ya, justru ya. Malah justru ini jadi menimbulkan kecurigaan. Nah, tapi justru begini Mas David. Ya. Saya kira apa yang dikemukakan oleh Bung Yusuf tadi ini penting menjadi pertimbangan KPU ya. Jadi jangan justru memberi clue yang membuat masyarakat menjadi makin curiga. Kan situasi politik kita ini sedang panas ya, artinya kompetisi antara satu dengan yang lain, apalagi ada kasus MK lalu MK ini yang sebenarnya tidak clear betul ya. Jadi kecurigaan publik tentang intervensi, keberpihakan, mobilisasi dan lain-lain itu menjadi sangat tinggi sekarang. Nah justru itu yang harus membuat KPU itu mestinya menjadi lebih terbuka dalam proses-proses apapun itu gitu ya yang dia lakukan gitu. Dan keterbukaan ini kan tidak sulit ya, saya membayangkan itu tidak sulit karena ada presidennya. Kan begini loh, tidak semua masyarakat juga akan akses dan membuka itu, tapi buka dong aksesnya. Tadi saya sudah beri contoh ya, jadi dengan CCTV jalan raya itu kan diakses oleh seluruh masyarakat kita, bisa. Ya kenapa ini tidak bisa? Kan gitu. Ya kalau ini kalau ini nggak bisa, publik akan makin curiga. Apalagi dinamika politik kita sedang tidak sehat gitu ya. Oke, baik Pak Jerry. Mungkin begini, saya ingin tahu lagi secara aplikasinya begitu. Jika itu nanti kemudian memang tidak dibuka hanya untuk KPU dan pihak kepolisian saja dengan alasan pengamanan tadi itu, apa potensi terburuknya yang mungkin Anda lihat bahwa ini bisa jadi celah untuk apa begitu, untuk menambah suara kah, atau untuk mengambil membatalkan sesuatu gitu, mungkin membuat yang ini tidak sah, ini sah gitu. Apa? Kita pengen tahu gitu. Kira-kira dengan tertutupnya KPU dan hubungan koneksi yang pihak kepolisian itu apa dampaknya kepada para peserta pemilu? Iya, dampaknya kan pengamanan. Kenapa logistik itu perlu diamankan? Karena itu berkaitan dengan suara, ya. Seringkali pergantian logistik itu kan terjadi dalam proses ya. Memang sekarang itu belum. Sekarang kan masih mau mengamankan yang perlu dijaga sekarang ini kan masih bilik suara yang memang ada di kabupaten kota. Nah, bilik suara itu diamankan supaya tidak dirusak oleh orang-orang tertentu dan kan bisa saja ya karena tensi politik tinggi ada orang-orang yang memang sengaja mau mengacaukan pemilu kita, merusak bilik suara sehingga ini akan menimbulkan kerepotan, harus dicetak lagi dan kemudian didistribusikan lagi. Kan pengamanan itu pentingnya sekarang dalam rangka mengamankan supaya itu bisa dipakai 3 bulan lagi pada hari H. Nah tapi nanti kan ada surat suara.
gitu ya, ada bilik suara, dan yang paling penting diamankan itu adalah surat suara. Dan surat suara itu berdasarkan pengalaman pemantauan kita di pemilu sebelumnya, ya bisa saja terjadi tukar menukar surat suara. Tapi sekarang memang itu belum ada. Tapi kan kalau sekarang ini kita tidak tuntut keterbukaannya, dia akan berlangsung sampai pada tertutup terus begitu ya? Hari H dan proses rekapitulasinya. Gitu. Baik. Ya. Jadi apakah ini harus sampai ke urgensinya kita minta sekarang dia menjadi terbuka di sana. Apakah harus sampai ke wilayah kecamatan begitu? Karena kan nanti kan tentunya tempat pencoblosan itu kan, itu TPS, itu kan ada yang dari kelurahan terus kemudian juga ke kecamatan dan itu akan ditransfer. Apakah ini juga harus dikembangkan sampai ke sana? Logistiknya begini, logistik ini kan sekarang karena masih jauh harinya itu masih di kabupaten. Karena ini soal bilik suara. Nanti dia akan berada di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan lah sebetulnya dia akan tertahan beberapa hari, itu juga butuh pengamanan, gitu ya. Kita nggak tahu apakah CCTV juga ini akan sampai di tingkat kecamatan, kan belum ada. Yang sekarang ini kan yang dibicarakan baru di kabupaten, termasuk tempat logistiknya dan kantor-kantor KPU, ini informasinya, kan gitu. Nah, nanti menjelang hari H dia akan masuk ke kecamatan, surat suara dan kotak suara serta bilik suara ini, dan dari kecamatan lah dia akan didistribusikan ke TPS-TPS, gitu ya. Jadi di daerah-daerah tertentu dari kecamatan dia langsung ke TPS, tapi mungkin daerah tertentu yang secara geografis itu agak rumit, mungkin dia akan didistribusikan di desa dulu, ya baru dari desa didistribusikan ke TPS. Ini kita tergantung karakteristik geografisnya di daerah yang bersangkutan, tapi aturannya memang dari kecamatan baru itu didistribusikan langsung ke TPS. Nah ini kan ini menjelang hari H. Setelah itu dia akan datang lagi di kecamatan, gitu ya, dikumpulkan semua. Setelah itu dia akan diplenokan di sana, direkapitulasi. Setelah itu baru disampaikan kepada struktur di atasnya, kabupaten kota lalu ke provinsi. Begitu jalannya logistik ini, Mas. Baik, tapi titiknya di mana yang persisnya potensi kecurangan terbesar akan terjadi? Ya, pengalaman kita itu kecurangan dalam konteks logistik ini ya, kotak suara khususnya dengan surat suara, itu terjadi titiknya itu di kecamatan ke kabupaten. Berarti CCTV ini seharusnya ada di kecamatan ya? Terakhir ya. Iya, tapi ini memang agak lain ya, agak lain. Pengamanannya berarti betul di kecamatan, makanya di kecamatan ketika rekapitulasi itu sedang berlangsung memang pengamanannya itu harus lebih ketat, dan biasanya kepolisian itu melakukan pengamanan dekat. Dan karena itu sebetulnya juga kalau mau pakai CCTV lebih urgennya itu di kecamatan. Kalau yang sekarang ini kan menjaga terhadap pengrusakan aja. Kalau ada yang iseng ya, atau ada yang memang dia ingin mengganggu kita. Ya baik, dia akan melakukan perusakan ya. Tapi titik paling fundamental itu menurut saya ada di kecamatan. Ada di kecamatan. Karena disitulah pengalaman kita banyak terjadi perubahan kotak suara dan surat suara ketika ketika logistik itu berada di kecamatan ke kabupaten. Nah memang seringkali titiknya bukan ketika dia menetap ya, tapi ketika dia sedang pindah. Sedang pindah. Nah, ini pengalaman pemantauan kita dalam proses pemilu sebelumnya. Ya, baik. Berarti memang CCTV yang dipakai sekarang ini sebenarnya kalau dikatakan ya hanya sekedar untuk kotak suara yang ada saat ini supaya tidak dirusak logistiknya. Tetapi sebenarnya yang lebih penting itu yang harusnya ditempatkan adalah di kecamatan mestinya ya. Dan saat Iya, itu lebih urgen. Tapi kan begini, yang sekarang sebetulnya mengkhawatirkan kita itu karena aksesnya juga diberikan di kantor-kantor KPU. Kan objek-objek vital itu, memang kantor KPU jadi objek vital kalau ada keberatan, kalau ada demo atau ada kemungkinan anarkis ya. Anarkis ya, nah, karena tidak puas begitu ya. Di sini justru problem kita juga ya, karena di samping tempat-tempat logistik kan berdasarkan informasi yang kita lihat ya, dan kita terima itu, kantor KPU juga akan CCTV di kantor-kantor KPU itu juga akan diberi akses kepada kepolisian untuk untuk masuk di sana gitu ya.
Makanya kenapa hanya kepolisian? Kan pertanyaan kita selalu kan di situ. Ya, baik. Saya ke Kenapa Pak Yusuf Lakaseng. gitu? Mungkin terakhir Pak, closing statement Anda melihat bahwa ini seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Jerry. Kira-kira seperti apa pandangan Anda ke depannya? Ya, saya berharap ya aparat pemerintahan ini termasuk kepolisian ya betul-betul profesional, dia berfungsi sebagai pengamanan tok gitu ya. Bahaya sekali kalau aparat berfungsi juga selain pengamanan juga dia pemain. Ini yang kita khawatirkan dengan majunya Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena kecurangan itu kan bukan hanya kita bayangkan seperti pemilu Orde Baru ya. Kertas suara sudah dicoblos duluan atau ada pemanfaatan orang yang tidak memilih, ada sisa kertas suaranya itu lalu dicoblos. Bukan itu saja, tapi mobilisasi alat negara sebagai tim sukses itu kan tidak kelihatan ya sebagai sebuah pelanggaran, tapi itu adalah satu pelanggaran yang real karena itu justru lebih besar pengaruhnya. Bayangkan coba aparatur keamanan seperti kepolisian gitu berfungsi ganda, selain pengamanan dia juga sebagai tim sukses gitu ya. Sementara kan struktur mereka sampai di tingkat desa, begitu juga TNI misalnya. Bisa dibayangkan itu baru 2 tuh. Belum lagi aparatur sipil negara, belum lagi kementerian, belum lagi BUMN. Nah, inilah yang kita kemudian protes sebelumnya. Kenapa Pak Jokowi ini justru melanggar kepantasan ya etika dan mengancam demokratisasi, karena pemilu ini kan adalah puncak dari pelaksanaan demokrasi di mana rakyat menyalurkan kembali pilihannya untuk mengevaluasi dan memperbaharui kepemimpinan nasional. Nah, ketika pesta demokrasi pada puncaknya seperti ini, pemerintahan yang semestinya bertindak sebagai fasilitator tapi juga sekaligus sebagai pemain karena keinginan melestarikan dinastinya, ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Saya berharap tidak akan terjadi pelanggaran kecurangan pemilu yang terstruktur sistematis itu, tapi saya lagi-lagi kalau berharap begitu itu hanya sekedar ilusi terhadap diri sendiri, karena tadi itu untuk jadi kontestan saja sudah ada pelanggaran yang luar biasa. Bagaimana untuk pada proses pemenangan? Jadi saya sampaikan bahwa saya sangat-sangat tidak yakin, tidak percaya bahwa pemilu ini akan berlangsung jurdil. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Lakaseng sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Demikian juga Pak Jerry Sumampo sudah juga memberikan insight-nya kepada kami dan juga kepada KPU lebih transparan aja lah hal-hal ini agar mengurangi kesugihan publik ya terhadap kinerja mereka. Itu penting sekali saya kira. Transparansi yang harus kita tekankan. Pemantau pemilu asing itu datang ke Indonesia nih. Oke, darurat demokrasi kita ini. Independen ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi bersama kami yang terbaik untuk Indonesia. Dan salam sehat selalu. Terima kasih.